Jong, kalau kamu lapar, ada itu sabuk ya, tali pinggang. Ikat pinggang. Ya pakailah sabuk itu. Jadi lapar itu bukan disuruh cari makan, tapi bukan disuruh cari makan, malah suruh ikat. Nah, biar gak ngeluh lagi soal Abah ini sempat dikaruniakan ya suatu istilah Bapak Pariwisata Bangkalan. Wow, ya. Biasanya pada umumnya penambang begitu dalam ya dibiarkan kan gitu. Kita harus memikirkan setelah pasca. Jadi harus memang betul-betul setelah kita tambang apa pemanfaatannya. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat sore teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini adalah momen di mana saya sangat bersyukur sekali karena ini adalah salah satu alasan kenapa kita membuat podcast ya atau buat YouTube di ngopi-ngopi, yaitu kita ingin sekali menghadirkan tokoh-tokoh sukses di Bangkalan supaya orang-orang bisa mengambil inspirasi, mengambil value dari kisah hidup beliau-beliau. Dan kali ini adalah salah satu tokoh yang paling kita ingin untuk podcast, cuma beliau sering nolak. Sering kali kita tawarin untuk podcast, beliau masih belum merasa siap. Sampai baru hampir 6 bulan ya beliau akhirnya bersedia untuk kita podcast, yaitu kita akan podcast dengan Abah Haji Mustafa, atau kalau di Bangkalan ini sudah tidak asing sama sekali ya sahabat-sahabat, karena banyak sekali beliau berkontribusi baik dalam hal pariwisata atau usaha. Kalau yang paling ikonik nih kalau ininya Mbak Mustafa itu Bukit Cede ya, yang dikenal dengan Bukit Kapur yang dulu dijadi Gua Pote, yang dulu jadi wisata. Ini luar biasa sekali dan beliau sekarang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Mo. Selamat sore Mbak Mo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Maki. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Gimana? Alhamdulillah ini. Saya ucapkan terima kasih ke sampean sampean sudah mau ini. Iya. Beliau adalah tokoh panutan teman-teman, karena dengan beliaulah kita di sini bisa eksis di ngopi-ngopi, dan segera kita akan berdiskusi supaya baik saya, tim, dan bahkan teman-teman di luar sana bisa ambil pelajaran dari kisah hidup beliau yang begitu inspiratif. Bah, ini boleh kita langsung mulai, Bah? Boleh. Ya. Saya ini sangat terinspirasi kepada kesuksesan yang Mbak Mus capai, meskipun ternyata kata sahabat-sahabat di luar, kata orang-orang di luar itu tidak semudah kelihatannya. Ya. Kira-kira dalam konteks usaha dulu, Bah, biar bisa menginspirasi orang-orang tuh awal-awal panjenengan usaha tuh gimana? Perkenalkan, saya Mustafa, katanya ya Haji ya. Haji Mustafa katanya seperti itu ya. Ya saya sebagai putra daerah Bangkalan ya dari Cede ya. Dari Cede. Ya, Cede ya. Parse ya. Ya kata orang Bangkalan itu kalau sudah ke laut itu sudah kawasan Cede kan gitu ya. Oke. Alhamdulillah kita diberi kesehatan awal ya. Ya, utama dengan kreatif, apapun aktivitas kan gitu. Kita harus disenangi kan gitu. Ya termasuk satu kunci awal itu. Termasuk apapun aktivitas ya. Ya contoh sebagai saya katanya orang saya babego katanya babego. Soalnya awal Semadura ini saya satu-satunya bego kan katanya. Ya Allah, pertama kali orang punya bego itu. Ya alhamdulillah saya kan gitu ya. Ya sampai meluas beberapa penambang yang lain kan gitu. Jadi harus pandai-pandailah bisa membaca kan gitu. Membaca dari sisi penambang yang mana itu alam kan gitu. Awal usaha sampai langsung tambang apa? Ini awalnya bukan tambang ya tapi ya termasuk kaitannya ke tambang, kapur bubuk ya. Ya, kapur bubuk.
kapur yang kapur pote itu ya kapur bubuk. Itu awal pertama usaha. Betul ya. Jadi itu sebagai awal ya. Masih ingat sampean usaha itu kira-kira tahun berapa tuh Bang? Alhamdulillah masih. Dari 97-an Mas Makin ya. 97-an itu masih sampai 91 iya. Makanya ya 97-an kita sudah kemana-mana, bukan di Bangkalan, Surabaya landnya. Tapi dengan dukungan awal ya, yang harus kita raih itu apa kan gitu. Jadi kemana arahnya penjualan kan gitu. Ya, bersama teman-teman kan gitu. Karena kan informasi belum sekarang. Iya. Tapi dulu linknya enak Mas Makin ya. Jadi kapur bubuk itu memang acuannya sebagai bahan material, bahan baku awal, sebagai campuran adukan lolo yang mana tanpa ada kapur itu jadi terus difungsikan kan gitu. Nah, seperti itu sampai perjalanan apa setelah kita capeknya berkarya, tapi saya tidak ada capek, tapi itu dengan rasa aja, pikiran tidak ada rasa capek, dengan benar-benar kerja keras. Harus memang kerja keras Mas. Bahkan kalau saya lihat sampai detik ini teman-teman, Abah Mus itu setiap jam 3 pagi itu sudah ada di Bukit Kapur Bang. Alhamdulillah ya Allah. Dengan waktu ya memang kita memperpanjang waktu, mengurangi tidur, katanya memperpanjang umur. Dan percaya itu kunci hidup ya. Jadi ya jelas mengurangi tidur akan memperpanjang usia. Seperti itu. Ya jelas. Dengan kita umpama di hari sekarang ini dipakai tidur umpama ya. Kita dipakai aktivitas, tidak akan mungkin kita kalau tidur kita dengan menyaksikan suasana yang kita di depan ada apa kan gitu. Tidak pasti merasai hidup. Iya, merasa hidup kan gitu ya. Jadi makanya kalau tidur 12 jam berarti hidupnya cuma 12 jam. Iya, seperti itulah. Bah, ketika Abah memulai dari bisnis kapur ini kan berarti seperti usaha pada umumnya Bah ya. Belum menjadi seperti sekarang. Yang menjadi akhirnya buat panjenengan itu Bah ya, mulai merasai nikmatnya bisnis usaha itu pas apa tuh? Pas kapan tuh Bah? Mulai merasa menikmati bisnisnya. Kalau kapur kan kata Mbak tadi masih jerih payah. Iya. Dari hati aja Mas Makin ya. Jadi kita berusaha itu apapun ya, tetap walaupun kapur ya harus ada kunci ya, ada kunci di mana kita harus bisa apapun usaha. Ya ini kunci dari hidup sampai orang tua ya Mbah menyarankan ya, Jong, kalau kamu lapar ada itu sabuk ya, tali pinggang. Ikat pinggang. Ya pakailah sabuk itu. Ya. Itu ingat Mbah. Itu enggak pernah hilang sampai sabuknya itu ada. Jadi lapar itu bukan disuruh cari makan tapi disuruh cari makan, malah suruh ikat. Nah, biar gak ngeluh lagi soal lapar. Supaya enggak boros di perjalanan. Jadi keluargamu tahu makan apa di luar, ya kamu ikat tidak apa-apa. Alhamdulillah setelah kita dengan rasa lapar diikat, mengurangi lapar itu. Aduh. Jadi ya itulah ya pemanfaatannya ya. Alhamdulillah ya itu pesan-pesan dari orang tua. Jadi memang sebuah perjuangan itu harus diimbangi dengan pengeluaran kan gitu. Ya. Orang tua gak pernah memanjakan sampean. Alhamdulillah Makin saya sangat dengan kesuksesan saya, orang tua tidak bisa melihat dengan kasat mata. Setelah saya agak lumayan ada nilai,
sudah ditinggalkan oleh orang tua itu merasa saya berhutang jasa ya terhadap orang tua ya itu. Nah, tapi sudah jaya ini orang tua udah meninggal ya. Mudah-mudahan beliaunya di alam sana diberi jalan yang sempurna. Padahal pasti sebagai seorang anak sampean pengen banget ketika kesuksesan dilihat seorang tua jelas gitu. Ya. Pengabdian sama keluarga utama, apalagi orang tua kan gitu. Ya pemanfaatannya ya setelah saya akhirnya seperti ini tidak terasa. Ya berjuang sampai awal ya. Sampai sekarang berjuang ya bersama teman-teman. Masih berjuang. Ya tidak terasa, masih sampai saat ini masih berjuang kan gitu ya. Alhamdulillah lah, tapi jangan patah semangat. Mari kepada teman-teman bersemangat, berkaryalah. Ya. Jadi berkarya, jangan pernah putus asa, berkaryalah dengan semangat. Akhirnya karya itu akan nikmat. Bila sudah ada rasa penglihatan, sudah ada hasil kan gitu. Seperti itu Mas Makin ya. Waktu saya podcast di pinggir laut beberapa waktu lalu itu ada yang menarik dari kisah Bamus sebagai Abah Bigo. Karena katanya itu tidak benar-benar tidak mudah karena ada istilah dibakar terus katanya perjalanan ya mana-mana dan ya, itu boleh sampean ceritakan tuh. Ya itu perjalanan hidup lah. Gimana? Apa itu dibakar atau terbakar itu saya tidak tahu ya. Tapi percaya diri aja lah. Jangan pernah ada konsep secara manusiawi ya. Jadi kita ikhtiar aja menjalani tugas dengan percaya diri. Aktivitas apapun ya, jangan sudon ya. Jangan sudon. Ya, jangan waktu iya, perjalanan itu memang sangat pahit sekali. Ya, dengan alat-alat kita wanti-wanti sewa sehingga perjalanan dengan kejadian seperti itu bagaimana ndak pahit. Wong awalnya kita sewa itu jual pickup ya, bukan sewaan ya untuk alat untuk itu. Nyewa ya, aja sampai jual pickup. Ya di situ awalnya. Ya memang pengawalan kita sangat pahit ya. Tapi jangan khawatir Mas Makin ya. Kita percaya diri aja ya. Ya setelah ada kejadian itu 1 bulan kemudian ya. Alhamdulillah saya dari sewa aja, beli aja tidak mampu, sewa aja kurang mampu, apalagi beli. Setelah ada kejadian itu, pedulilah saudara-saudara kita. Ya Allah, merasa terpanggil gitu. Terus iya, itu. pedulilah saudara-saudara kita. Makanya jangan khawatir ya, percaya diri apapun ya, niatkanlah ibadah ya. Jadi waktu moneter, saya ingat banget itu. Krisis moneter itu, wow, perjalanan yang sangat luar biasa dengan prestasi kita. Bayangkan, saya sewa aja tidak mampu, bukan tidak mampu, kurang mampu kan gitu. Apalagi beli. Di situ setelah peristiwa itu 1 bulan kemudian, ternyata alhamdulillah saya didukung oleh saudara-saudara harus beli seharga 150 waktu itu. Ya Allah. Beli. Nah ini herannya, saya juga heran. Kenapa saya bisa beli? Alhamdulillah teman-teman, katanya ringgit gomi ya. Itu kurang lebih 40 gomi yang nomor 1. Saya ingat banget itu. Emas koin ya. Itu seharga saya jual ya, alhamdulillah sudah Cung, ini untuk usaha kamu. Belilah. Terbeli. Iya, terbelilah dengan seharga 150. Saya pinjam, ya saya balikkan dengan gomi yang asli. Gitu. Alhamdulillah saya jual waktu jual moneter itu seharga 4.500.000. Perjalanan yang sangat tidak disangka Gin. 3 bulan kemudian saya sudah bisa mengembalikan. Iya.
dramatis sekali. Wah, nilai-nilai itu luar biasa. Tak ada kemampuan kan gitu. Oh, itu benar-benar di luar. Benar-benar di luar ajaan kita. Itu sudah tangan Tuhan itu. Itu suatu pertolongan yang luar biasa. Setelah saya mengembalikan, alhamdulillah, setelah mengembalikan Gomi itu berkisar seharga 2 juta. Saya jual 4,5 juta. Ya saya kan pinjam Gomi, pinjam ringgit. Ya saya kembalikan. Harus dikembalikan dalam bentuk ringgit. Setelah itu saya beli kok 2,100,000, 2,200,000. Allahu Akbar ini. Ya. Itu saya dipinjemin sudah dapat untung separuh lebih. Subhanallah ini. Tak ada kuasa ini ya. Luar biasa. Itulah perjalanan hidup ya. Jangan khawatir ya. Kepada teman-teman berusahalah dengan dengan karya yang semangat kan gitu ya. Berarti panjenengan tuh benar-benar orang yang bertaruh pada kerja keras, Bang. Alhamdulillah. Makanya saya tidak saya mohon maaf ya. Kita sampai saat ini tidak main tunjuk tangan. Saya himbau kepada anak yang meneruskan, jangan pernah tunjuk tangan, Jang. Mari, waktu yang bisa kamu manfaatkan, pergunakan. Saya pun juga begitu. Harus sama. Jadi saya sampai dinamakan tokang bego ya. Jadi waktu istirahat saya pergunakan sendiri, saya pancal sendiri, saya ngisi sendiri. Alhamdulillah itu. Yang saya sering lihat sampean pakai bego itu kata saya ngapain kamu Iya. Apa karena melatih keahlian atau? Iya, memang sampean turun langsung itu enggak nunjuk-nunjuk karyawan gitu aja. Ya tetap game ya, tetap semakin ya kita hanya mentauladanin, mencontohkan. Kan gitu ya. Tidak harus main tunjuk tangan kalau bisa kan gitu. Ya tetap kita arahkan kan gitu. Biar dicontoh bahwasan ini kan gitu. Itu aja. Dimana kalau dari kisahnya Bamus, dari yang gak kuat untuk sewa saja, bego gak kuat, akhirnya dengan kerja keras bisa beli malah untuk. Wow. Luar biasa. Dan setelah itulah mungkin Mbak ya titik balik setelah Bamus punya bego, ya usaha mulai lancar dan lain sebagainya. Dan Bamus teman-teman ini luar biasa sekali usahanya karena di bidang properti, Bukit Kapur, hotel, restoran. Terus terakhir ini akhir-akhir ini buat rumah makan lagi di Patemon gitu Pak ya. Itu sudah luar biasa sekali itu. Bagaimana akhirnya seorang anak yang bahkan untuk makan saja sama orang tua disuruh hemat sampai bisa sukses ini tuh apa yang Abah amalkan tiap hari gitu. Gini ya, kita harus percaya diri. Sekarang ini zaman meniru ya. Hanya tidak susah, tinggal niru gitu loh. Hidup ini sekarang amalan suatu apapun tinggal mencontoh kan gitu. Jadi contohlah yang positif-positif kan gitu. Jadi amalan itu yang saya pergunakan kan gitu. Jadi kalau orang bisa kenapa kita tidak bisa? Betul. Seperti itu. Tidak pernah berkecil hati. Monggo kan gitu. Kita hanya mengembangkan sebagai pengabdian keberhasilan kita. Jangan sekecil apapun kita harus memang dari nilai kecil itu kan gitu. Yang bisa menjadi besar kan gitu. Sampai dapat banyak sekali predikat positif nih Bang. Bahkan saya dapat informasi Abah ini sempat dikaruniakan ya suatu istilah Bapak Pariwisata Bangkalan. Wow, ya. Terus bahkan katanya sampai mau dibuatkan patung untuk menghormati, menghargai sosok Abah Mus di Bangkalan. Gimana? Alhamdulillah yakin. Ya kita berangkatnya awal dari tambang. Memang awal berangkatnya dari tambang, menambang itu kita baca. Apa sih? Ya. Biasanya pada umumnya penambang begitu dalam ya dibiarkan kan gitu. Kita harus memikirkan setelah pasca. Itu yang penting. Ya.
pemanfaatan, ya pemanfaatan pasca kan gitu. Jadi harus memang betul-betul setelah kita tambang apa pemanfaatannya? Ya alhamdulillah ya kita sudah dapat kolam, sudah dapat danau, utama gua-gua. Ya, gua-gua ini kan ada di Jabal yang harus kita bangun. Jadi manfaatnya itu bukan sekedar produksi tambangnya itu. Benar. Kita harus memikirkan setelah pasca apa pemanfaatan itu. Itu yang penting, ya. Betul. Kepada kawan-kawan mari kita berpartisipasi menambah. Itu, iya. Tapi juga dampak dari pasca sendiri itu apa kan gitu. Apa setelah pasca itu pemanfaatan seperti apa kan harus memang betul-betul dari awal kan gitu. Andai Bamus gak paham tentang pasca ini pasti gak bisa jadi wisata Bukit Cedik. Alhamdulillah ya seperti itu hingga terwujudnya dengan wisata Gua Pote ya yang mana juga viral-viralnya kan gitu ya. Ya itu aja Mbak, sudah sesukses ini, sudah sekaya ini, usaha di mana-mana dari berbagai bidang, pariwisata dan lain sebagainya, ekonomi kreatif, Mbak ya. Abah ada niatan ini politik. Gimana? Iya. Gimana Mbak itu? Itu pasti ya. menjadi topik pertimbangan. Kita mulai dari awal teman-teman ya sempat diajak lah ya. Gimana? Tapi saya cukup di pengusaha aja. Gak tertarik? Bukan gak tertarik. Iya, cukup di pengusaha. Ya seperti itu. Saya sudah cukup menikmati. Kan tujuan ya mengabdi. Saya ya dengan dengan karya-karya saya ini saya kira tidak ada bedanya dengan mengabdi. Seperti Pantai Martajasa ini ya. Pantai Martajasa ya, ini saya mengabdi. Ya, mengabdi. Silahkan. Kan gitu. Kepada putra daerah khususnya Pantai Martajasa silahkan dikelola dengan baik sehingga ada nilai untuk masa-masa perkembangan sehingga terwujudlah jadi pariwisata yang selayaknya wisata kan gitu. Karena memang saya jadi saksi sendiri beberapa tahun lalu sebelum kehadirannya Bamus itu ini belum apa-apa sama sekali, Bang. Alhamdulillah kategori ada nilai. Sekarang sudah jadi wisata yang selalu ramai terutama itu. Ya pandai-pandailah bisa membaca. Bacalah. Ya seandainya saya tidak ada tempat di sini tidak akan mungkin baca yang di Pantai Martajasa. Misalnya yang sekarang ini kan gitu. Ya saya di depan sehingga bisa kita baca. Mari ya kita kontribusikan kepada desa yang mana kita sampai di mana harus kita bantu, saya bantu. Seperti itu. Oke, sekarang saya mau nanya dari hal yang lebih personal ke Bamus ini. Saya pertama kali ketemu Bamus itu sekitar 5 tahunan, 6 tahunan yang lalu waktu saya ke wisata Bukit Cedik. Dan saya tanya seperti anak-anak mahasiswa pada umumnya, siapa yang punya Bukit Cedik ini gitu kan. Kebetulan teman saya itu ternyata ada family mungkin dengan Abah itu, terus saya ketemu langsung di sana. Itu saya luar biasa banget kalau bisa ini dengan Bamus. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa hampir tiap hari dengan beliau, bisa melihat bagaimana beliau memberikan inspirasi tiap harinya kepada kita. Secara personal Bamus dikenal sebagai seorang yang sering sedekah jalan, Bang. Katanya kalau soal jalan umum Bamus enggak menerima uang apa-apa. Ya sudah selayaknya kita mendukung ya sebagai putra daerah sudah sudah selayaknya bisa memikirkan yang menjadi kewajiban kita, merasa punya kewajiban kita, ya merasa aja punya kewajiban membantu kan gitu. Jadi itu masuk sehingga bisa berjalan, tidak ada tekanan kita, merasa punya kewajiban untuk membantu. Jadi nggak mengharapkan feedback dari orang. Sudah merasa punya kewajiban saja, silahkan.
Untuk fasilitas umum, kalau di desa-desa itu utama jalan apa masjid silahkan ambil kan gitu. Dan tentang supportnya Bamus kepada anak muda ini sangat santer. Katanya kalau Bamus itu ya baik kalau ke tim kita sendiri ini ya selaku pemuda itu kayak dianggap anak sendiri atau gimana itu Mbak ya, sampai ya pokoknya Bamus tuh orang yang suportif banget kalau ada anak muda berkarya itu. Wow, iya memang apa ya, saya titip pesan-pesan, berkaryalah ya, berkreatiflah ya, apapun kreatif itu sendiri yang bisa menggugah Anda, kan gitu, utama itu ya, percaya diri kan gitu, apapun di bidang ya, percaya diri sudah masuk aja. Ya, percaya diri, aktivitas apapun. Ya, makanya saya dari kapor, dari penambang, juga dari tambak, ya juga dari resto, warung, ya, hotel, ya. Nah, itu sudah saya masuk semua kan gitu ya. Ya, jadi iya, nilai-nilai itu iya, dari keyakinan kita, yakinlah. Kan gitu. Ya, mari kepada regenerasi anak muda, berkacalah, bercerminlah pada orang-orang yang tertentu gitu. Ya, bercerminlah, ya, berkacalah seperti itu. Sehingga bisa termotivasi, terinspirasi kan gitu. Ya, ini sebagai amalan. Contoh bagi kita, percaya itu. Saya dari orang lain bisanya seperti ini. Ya. Tanpa ada orang lain tidak akan mungkin kita jadi hidup seperti ini, kan gitu. Kita bukan apa-apa tanpa orang lain kalau katanya itu ya, ada berapa patah, apa arti kita tanpa ada orang lain itu. Iya. Itu tak ada guna. Mari Allahu Akbar ini ya lah, kita bisa mengamalkan apa tatanan kebersamaan utama itu ya. Hidup itu harus bersama kan gitu. Seperti itulah kurang lebih. Ya, karena saya pertama kali ketemu beliau itu seorang tokoh yang sudah sangat besar, usaha di mana-mana. Saya kira itu akan ngegap gitu kan, siapa ini anak kecil ini, ternyata Bamus malah ya, menyambut. Memang Gin ya, ditanya. Kita sederhana sekali Gin, ya lah. Jadi saya pakai jas ini karena kamu undang kan gitu ya. Iya, enggak pernah saya pakai jas ya. Pakai jas bah katanya. Ya mulai genteng bah. Alhamdulillah ya sudah saya turuti ya. Kesehariannya sebenarnya sangat sederhana. Iya, sangat sederhana. Pakai sarung kaos sudah cukup gitu. Ya bahkan pun ya alhamdulillah kita ada teman selalu dibawa kita dengan apa termotivasi dengan kita, alhamdulillah dengan karya-karya kita. Wow, dia saya tidak ya terima kasih aja. Saya tidak akan pernah dengan sanjungan itu tidak akan pernah puas dari sanjungan itu, bahwa kan ya dengan sanjungan jangan sanjunglah aku kan gitu. Apa arti tanpa orang lain jenengan kan gitu. Bahkan kalau dalam konteks kesederhanaan nih teman-teman, karena kita hampir tiap hari di sini, sebenarnya Bamus tuh punya mobil-mobil mewah, teman-teman. Misalkan saya sebutkan salah satunya Rubicon, Ford atau mobil-mobil yang lainnya. Tapi hampir tiap hari Bamus tuh pakai Scoopy, pakai kemana-mana, panas-panasan, siang-siang ya Allah. Mungkin kecuali ada Pak perlu-perlu tertentu baru dipakai. Ada Harley Davidson juga di sini ya Allah. Memang lagi pakai Scoopy kecil. Subhanallah, gimana sampean, kan harusnya ya orang yang sudah top selevel sampean tuh adu mobil misalkan, sudah hobi di mana-mana, foto-foto yang mewah-mewah. Itu gak ngaruh ke Bamus tuh apa ini itu pesan? Ya tergantung kita berkarya ya. Jadi ya di sini ya saya tambah. Di sini bersama warung kan gitu. Di sini bersama hotel ya, kita bersama aja adu duduk sini, sementara jaraknya hanya 100 meter, paling jauh 200 meter. Bagaimana kita mau pakai mobil kan gitu. Iya itu aja. Ya mendingan ya simpel-simpel aja.
dengan singkat ya pakai motor aja. Ya Luar biasa itu kan gitu ya. Siapa? Ya.